Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Betari Setianing, SST MT. Saya adalah dosen tetap Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampuh di Program Studi Teknik Sipil, yaitu mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Proyek. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi pembelajaran, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Mata kuliah ini nantinya akan mempelajari tentang lingkup proyek yang akan disusun dalam bentuk WBS atau Work Breakdown Structure, metode penjadwalan proyek, metode estimasi biaya proyek, dan metode pengendalian waktu dan biaya proyek. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun jadwal proyek, mampu menyusun rencana anggaran biaya proyek, kemudian mengintegrasikan keduanya dalam bentuk kurva S, kemudian menggunakan kurva S yang sudah disusun sebagai dasar dalam pengendalian waktu dan biaya proyek. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah ini yaitu 1. CPMK 1 memahami dan menguraikan lingkup proyek berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari dokumen kontrak. CPMK 2 memahami berbagai jenis metode penjadwalan dan merencanakan jadwal proyek bersama dengan kelompok menggunakan bantuan software Microsoft Project. CPMK 3 memahami berbagai jenis metode estimasi biaya dan merencanakan anggaran biaya proyek bersama dengan kelompok menggunakan bantuan software Microsoft Project. CPMK 4 memahami pengendalian proyek dan memproyeksikan kinerja proyek sampai dengan proyek berakhir. Proses pembelajaran untuk mata kuliah ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student-centered learning, di antaranya melalui metode task-based learning dan team-based project. Sistem penilaian yang saya gunakan mencakup asesmen formatif yang meliputi proses pembelajaran, keaktifan dalam kelas, sikap, penilaian tugas individu dan tugas kelompok. Sedangkan asesmen sumatif terdiri dari penilaian UTS dan UAS. Baik, berikut ini adalah video pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Proyek dengan materi pertemuan kelima, yaitu metode penjadwalan proyek. Perkuliahan ini terdiri dari 3 sesi, yaitu sesi pembukaan, sesi inti, dan sesi penutup. Sesi pembukaan terdiri dari membuka perkuliahan, review materi perkuliahan sebelumnya terkait dengan WBS, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Sesi inti merupakan penjelasan materi penjadwalan proyek, yaitu metode-metode penjadwalan proyek yang terdiri dari metode deterministik dan metode probabilistik. Sedangkan sesi penutup terdiri dari mereview kembali materi yang sudah diberikan, tanya jawab dengan mahasiswa, dan pemberian tugas individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita kembali lagi di perkuliahan untuk mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Proyek. Sebelumnya yang di kelas ini sudah pada sarapan semua atau belum? Sudah. Oke, jadi fokus ya untuk pembelajaran kita di pagi hari ini. Walaupun masih mata kuliah jam pertama, saya harap semuanya tetap semangat, nggak ngantuk, dan karena sudah sarapan semuanya, jadi kita bisa mengikuti mata kuliahnya ini dengan baik. Oke. Ini untuk absennya diisi seperti biasa ya, ditanda tangan, dan dilarang untuk mengabsenkan temannya ya. Jadi ditanda tangan sesuai yang hadir saja. Oke. Untuk mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Proyek di hari ini kita sudah ada di pertemuan ke-5. Saya akan jelaskan dulu untuk capaian pembelajaran di pertemuan ke-5 kali ini. Subcapaian mata kuliah untuk pertemuan ke-5 adalah merencanakan penjadwalan proyek berdasarkan item-item pekerjaan pada Work Breakdown Structure atau WBS. Nah, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan keempat, kita sudah membahas tentang WBS ya.
Oke, ada yang masih ingat definisi atau penjelasan dari WBS itu apa? Mohon izin menjawab, Bu. Oh ya, Maulana ya namanya ya. Oke, silakan Maulana. WBS atau Work Breakdown Structure adalah suatu metodologi dalam manajemen proyek yang memecah lingkup proyek menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan terstruktur secara hierarkis. Oke, jadi secara garis besar sudah betul ya. Jadi WBS itu kita memecah komponen-komponen proyek yang tadinya besar menjadi lebih kecil, kemudian disusun secara hierarkis. Hierarkis itu maksudnya berurutan dari besar menjadi sedang, kemudian menjadi kecil. Itu yang disebut dengan breakdown structure atau WBS. Nah, sepertinya di pertemuan keempat juga sudah saya bahas ya. Kira-kira itu WBS itu kenapa sih harus dibuat? Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Bu. WBS itu penting untuk kegiatan proyek karena dengan adanya WBS itu nantinya tim proyek dapat memahami ruang lingkup proyek sehingga tim proyek dapat mengetahui dengan pasti kegiatan apa saja yang perlu dan tidak perlu dilakukan. Oke, bagus, Mbak Dian ya. Ya. Oke. Selain itu kira-kira ada lagi nggak ini untuk WBS? Kenapa WBS itu perlu? Oke. Siapa namanya? Bagas ya? Bagas, Bu. Oke, silakan Bagas untuk menjawab. Itu WBS juga bisa buat alat atau tools, Bu. Untuk apa? Tools untuk apa? Mengidentifikasi sumber daya dalam proyek supaya lebih efisien gitu. Oke, jadi WBS itu juga bisa menjadi alat untuk menentukan sumber daya supaya lebih efisien ya. Sumber daya di dalam proyek kita sudah tahu ya, ada biaya, ada waktu, ada material, dan ada mesin. Nah, itu adalah sumber daya di dalam proyek. Nah, sudah cukup ya kita refresh-nya tentang WBS. Nah, kenapa saya refresh dulu WBS itu? Karena untuk pertemuan kelima ini nanti masih ada kaitannya dengan WBS. Ya, kita baca di tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu membandingkan metode penjadwalan probabilistik dan deterministik dengan benar. Yang kedua, kita baca, mahasiswa mampu menyusun penjadwalan proyek berdasarkan item-item pekerjaan pada WBS dengan metode critical path method dengan bantuan Microsoft Project dengan benar. Nah, kenapa tadi saya bahas WBS? Karena salah satu tujuan pembelajaran yang nomor 2 itu ada kaitannya dengan WBS. WBS yang sudah kita buat di pertemuan keempat kemarin itu akan menjadi dasar kita menyusun penjadwalan proyek. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini ada peta konsep. Hari ini kan kita membahas penjadwalan ya. Jadi secara garis besar penjadwalan atau scheduling itu terbagi menjadi 2. Ada penjadwalan probabilistik dan penjadwalan deterministik. Untuk hari ini kita akan membahas yang deterministik terlebih dahulu. Yang probabilistik akan kita bahas di minggu depan. Untuk scheduling atau penjadwalan dengan metode deterministik nanti dibagi lagi menjadi 2. Ada yang CPM dan ada non-CPM. Apa itu CPM? CPM itu kepanjangan dari Critical Path Method atau metode lintasan kritis kalau di bahasa Indonesianya. Nah, metode deterministik dibagi menjadi CPM dan non-CPM. Untuk metode CPM nanti dibagi menjadi arrow diagram, time scale diagram, dan precedence diagram. Untuk non-CPM yang tidak ada lintasan kritisnya, itu nanti dibagi menjadi bar chart dan line diagram. Fokus kita nanti ada di arrow diagram dan precedence diagram method. Karena apa? Karena kedua jenis penjadwalan ini itu yang paling sering digunakan di proyek-proyek konstruksi. Ya, jadi kita pakainya arrow diagram sama precedence diagram. Kemudian untuk probabilistik, pendahuluan aja ya, nanti metodenya adalah PERT, yaitu Program Evaluation Review Technique, disingkat PERT. Ini kita bahas di minggu depan, di pertemuan ke-6. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, seperti yang saya jelaskan, fokus kita tadi di ADM ya, sama PDM. ADM itu kepanjangan dari Arrow Diagram Method. Nah, kenapa tercipta metode ADM ini? Karena di dalam proyek itu biasanya ada banyak sekali aktivitas atau kegiatan. Aktivitas atau kegiatannya itu bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Nah, metode ADM ini itu bisa menjadwalkan berbagai jenis kegiatan dan aktivitas yang sebegitu banyaknya dengan lebih baik dibandingkan dengan metode yang bar chart ini, yang non-CPM.
Jadi bar chart yang termasuk dalam non-CPM itu kurang kurang fleksibel jika digunakan untuk proyek yang aktivitas atau kegiatannya itu jumlahnya banyak sampai ratusan bahkan ribuan. Nah, pada metode ADM dikenal istilah jalur kritis. Makanya tadi disebutnya CPM ya, Critical Path Method. Kalau bahasa Indonesianya kan jalur kritis. Nah, pada metode ini dikenal adanya jalur kritis, yaitu jalur yang terdiri dari aktivitas kritis. Nah, di bawah ini ada contoh penjadwalan dengan metode ADM. Nah, di sini ada ini ya, anak-anak panah ini ya, garis-garis tanda panah. Nah, biasanya lintasan kritisnya itu nanti diberi tanda berbeda. Nah, jadi di sini kan ada yang warna hitam, ada yang warna merah. Nah, yang warna merah ini menandakan bahwa aktivitasnya adalah aktivitas kritis. Kalau yang hitam itu bukan aktivitas kritis. Oke. Nah, kenapa di dalam metode ADM ini harus ada aktivitas kritis? Nah, aktivitas kritis itu aktivitas yang pelaksanaannya itu tidak boleh tertunda 1 hari pun. Misalnya yang termasuk aktivitas kritis di sini aktivitas C. Kalau di proyek konstruksi misalnya aktivitas pengecoran gitu ya. Nah, pengecoran itu tidak boleh terlambat 1 hari. Jadi ketika dijadwalkan ngecor di hari ketiga, ya hari ketiga kita harus ngecor. Karena apa? Karena kalau kita telat ngecor 1 hari saja, nanti penyelesaian proyeknya itu akan ikut terlambat. Nah, jadi aktivitas kritis itu tidak boleh terlambat ya, karena kalau aktivitas kritis terlambat nanti penyelesaian proyek secara keseluruhan juga akan ikut terlambat. Nah, aktivitas kritis di proyek itu banyak sekali, tidak hanya misalnya kegiatan ngecor misalnya, ada banyak sekali aktivitas kritis di dalam proyek. Nah, kemudian terminologi dalam ADM. Di dalam ADM nanti ada 3 terminologi. Yang pertama aktivitas nyata, yang kedua aktivitas palsu atau dummy, dan yang ketiga adalah kejadian atau event. Oke. Yang pertama adalah aktivitas nyata. Nah, aktivitas di dalam ADM nanti digambarkan dengan ini, garis anak panah ini ya, anak panah. Nah, nanti di atas anak panah itu ada nama aktivitasnya. Biasanya dilambangkan dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tidak ditulis secara keseluruhan ya, karena itu kan aktivitasnya banyak, ada ratusan. Takutnya nanti terlalu kecil tulisannya tidak kelihatan. Jadi biasanya dilambangkan dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di bawah itu nanti ada durasi aktivitasnya. Aktivitas 1 ini dikerjakan berapa hari sih? Misalnya 2 hari ya, nanti tulisannya 2. Dikerjakan 7 hari, berarti nanti di sini tulisannya 7. Nah, jadi yang pertama adalah aktivitas nyata yang digambarkan dengan anak panah. Yang kedua adalah aktivitas dummy. Nah, aktivitas dummy itu nanti digambarkan dengan anak panah juga, cuman dia putus-putus ya, garisnya tidak solid seperti ini, tapi putus-putus. Nah, aktivitas dummy ini nanti tidak memiliki durasi dan dia itu bukan aktivitas sebenarnya. Dummy itu kan palsu ya artinya, jadi dia itu hanya aktivitas pura-pura yang berfungsi untuk menunjukkan ketergantungan antar aktivitas. Jadi sebenarnya ini tuh tidak ada aktivitasnya, palsu. Makanya disebut dengan dummy. Kemudian yang ketiga adalah kejadian atau event. Nah, kejadian atau event nanti digambarkan dengan lingkaran. Nah, ada 2, dalam satu aktivitas itu nanti ada 2 event ya. Jadi event awal dan event akhir. Nah, jadi event ini nanti digambarkan dengan lingkaran dan biasanya simbolnya pakai alfabet A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini terminologi dalam ADM. Oke, kita lanjut. Oke. Ada hubungan antar aktivitas. Di dalam penjadwalan dengan metode ADM, itu nanti ada 5 hubungan antar aktivitas. Ada linear activity, merge event, burst event, merge and burst event, dan dummy activity. Nah, saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah linear activity. Nah, kalau kita lihat ini linear itu berurutan ya, berurutan. Jadi membacanya seperti ini. Aktivitas C baru bisa dikerjakan setelah aktivitas B selesai. Dan aktivitas B baru bisa dikerjakan kalau aktivitas A
selesai. Jadi berurutan. A selesai dulu, disusul aktivitas B selesai, disusul aktivitas C. Jadi ini linear, garis lurus ya, berurutan. Yang kedua adalah merge event. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau membacanya ya, berarti aktivitas C baru bisa dikerjakan kalau aktivitas A dan B selesai. Jadi C ini harus nunggu A sama B selesai dulu. Kalau yang selesai baru A saja, B belum selesai, C belum bisa dimulai. Ini namanya merge event. Jadi satu aktivitas baru bisa dikerjakan apabila beberapa aktivitas, berapa itu kan lebih dari satu ya, itu sudah selesai. Ya. Ini merge event. Kemudian yang ketiga ada burst event. Nah, burst event ini kebalikannya dari merge event. Kalau kita baca di sini, berarti aktivitas B dan aktivitas C itu baru bisa mulai kalau aktivitas A sudah selesai. Ya, jadi B dan C ini mulainya berbarengan setelah aktivitas A selesai. Kemudian yang keberapa nih? 4 ya. Yang keempat ada merge and burst event. Nah, ini bacanya berarti aktivitas C dan aktivitas D baru bisa dimulai kalau aktivitas A dan aktivitas B sudah selesai. Dan yang terakhir adalah dummy activity. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Dummy itu di sini ya, nih tanda panah yang pakai garis putus-putus, garisnya tidak solid. Nah, ini membacanya gimana? Membacanya aktivitas C itu baru bisa dimulai kalau aktivitas A dan aktivitas B selesai, ya. Ini kan dari event 50 ini nyambung ke event 20 ke sana ya. Berarti aktivitas A dan aktivitas B selesai, baru bisa dilaksanakan aktivitas C. Yang aktivitas D itu hanya perlu menunggu aktivitas B selesai saja. Aktivitas A-nya nggak perlu menunggu. Yang penting B selesai, D bisa jalan. Kalau yang C, A dan B selesai, baru C jalan. Nah, ini fungsinya dummy ini untuk menunjukkan hubungan antar aktivitas. Makanya dikasih dummy ke atas gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin dilanjut dulu aja kali ya. Nanti pertanyaan bisa di akhir. Nah, kita masuk ke perhitungan durasi proyek. Untuk menghitung durasi proyek dengan metode ADM itu ada 2 perhitungan. Yang pertama adalah perhitungan maju atau forward pass. Yang kedua adalah perhitungan mundur atau backward pass. Kita bahas satu-satu dulu, dimulai dari perhitungan maju. Nah, perhitungan maju ini digunakan untuk menghitung durasi total proyek. Jadi proyek itu dari awal sampai selesai membutuhkan waktu berapa hari sih? Nah, itu nanti kita menggunakan perhitungan maju. Selain itu, perhitungan maju atau forward pass juga digunakan untuk menentukan saat mulai paling awal atau early start dan saat selesai paling cepat atau early finish. Oke, kita lihat di sini. Nah, proyeknya ini terdiri dari aktivitas A, B, C, D, E, sama F ya. Berarti aktivitas pertama itu aktivitas A, yang terakhir adalah aktivitas F. Oke. Nah, aktivitas A durasinya adalah 3 hari. Di sini ada tulisannya 3 ya. Ini adalah durasi aktivitas A. Aktivitas B durasinya 2 hari, aktivitas C 4 hari, dan seterusnya. Sudah ada keterangan ya, kalian bisa membaca sendiri. Nah, kemudian untuk perhitungan maju, kita mulai dari aktivitas yang paling awal, dari aktivitas A. Oke. Aktivitas A itu kita mulai dari hari ke-0. Berarti di sini adalah early start. Ya, aktivitas A paling awal bisa dimulai di hari ke-0. Durasinya 3 hari, berarti aktivitas A paling cepat selesai di hari ke-3. Ya, jadi 0 ditambah 3 menjadi 3. Oke. Nah, setelah aktivitas A bercabang ya, ada aktivitas B dan ada aktivitas C. Oke. Aktivitas B dimulai paling cepat di hari ke-3. Kenapa? Karena harus nunggu aktivitas A selesai dulu toh. Nggak mungkin aktivitas B dimulai dari ke-0. Ya, jadi di sini di hari ke-3. Aktivitas C juga sama di hari ke-3. Oke.
Nah, aktivitas B durasinya 2 hari, berarti dia paling cepat selesai di hari ke-5. 3 ditambah 2, 5. Aktivitas C paling cepat selesai di hari ke-7, karena durasi aktivitas C adalah 4 hari. Oke. Setelah aktivitas B dan C, ada aktivitas D dan aktivitas E. Aktivitas D itu dikerjakan setelah aktivitas C selesai kan? Berarti mulainya di hari ke-7 ya, karena aktivitas C kan selesai di hari ke-7 nih. Oke. Dan aktivitas E dimulai di hari ke-5, karena nunggu aktivitas D selesai dulu. Oke. Aktivitas E paling cepat selesai di hari ke-8, ya karena durasinya kan 3 hari. Ya. Aktivitas D paling cepat selesai di hari ke-10. Nah, kemudian setelah aktivitas E dan aktivitas D ada aktivitas F. Nah, aktivitas F itu baru bisa dimulai di hari ke-10 ya, bukan hari ke-8. Karena di hari ke-8 aktivitas D kan belum selesai. Dia selesai baru di hari ke-10. Padahal aktivitas F itu harus nunggu E dan D selesai dulu, baru aktivitas F mulai. Berarti aktivitas F dimulai di hari ke-10, durasinya 3 hari, dan selesai di hari ke-13. Nah, berarti dari perhitungan maju ini kita bisa mendapatkan kapan mulai paling cepat dan kapan selesai paling cepat dan durasi proyek secara keseluruhan. Durasi proyek secara keseluruhan adalah 13 hari ya. Dari aktivitas A sampai aktivitas F selesai yaitu 13 hari. Untuk metode ADM atau Arrow Diagram Method, materinya sampai sini. Saya lanjut ke metode yang kedua, yaitu Precedence Diagram Method atau PDM. Nah, untuk metode PDM, ciri-cirinya yang pertama, aktivitasnya nanti digambarkan dalam node atau blok, bukan di dalam anak panah. Nah, kalau di ADM itu kan aktivitasnya di anak panah ini ya. Aktivitas A kan dituliskan di anak panah. Tapi kalau untuk PDM, aktivitasnya dituliskan dalam kotaknya, ya, dalam node atau dalam blok. Oke. Anak panah atau garis penghubung tidak memiliki durasi, sehingga diagram ini tidak diperlukan dummy. Kalau di ADM nanti masih membutuhkan dummy, kalau di PDM kita tidak butuh dummy. Kemudian PDM itu merupakan penyempurnaan dari ADM, karena pada diagram ini dapat digambarkan adanya hubungan SS, FS, dan FF. Nah, hubungan ini nanti akan kita bahas setelah ini ya, hubungan-hubungan SS, FS, dan FF itu seperti apa. Nah, ini contoh gambar metode penjadwalan dengan PDM. Contohnya seperti ini. Beda ya gambarnya dengan yang ADM tadi. Oke, ini notasi untuk metode PDM. Nah, jadi di dalam kotak biasanya dipakai yang di sebelah kiri ini. Di dalam kotak nanti di sini ada label. Ya, label itu maksudnya aktivitas apa? Aktivitas A, B, C dan seterusnya. Kemudian di sini ada ES, early start, di sini early finish, di sini latest start dan di sini latest finish. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, tipe-tipe hubungan di dalam PDM. Yang pertama ada FS. FS itu kepanjangan finish to start. Nah, dilihat anak panahnya ya. Dari keluar ya, keluar dari A menuju ke B. Jadi ini bacanya aktivitas D baru bisa dimulai kalau aktivitas A sudah selesai. Ya, jadi A selesai kan berarti di sebelah kanan ya, masuk ke startnya B. Nah, ini hubungan yang pertama, FS. Hubungan yang kedua adalah SS atau start to start. Maksudnya aktivitas A dan aktivitas B itu bisa dilaksanakan berbarengan. Jadi A di sini startnya kan di sebelah kiri, ya. Anak panahnya masuk di bagian B di sebelah kiri juga. Nah, ini start to start. Yang ketiga adalah finish to finish. Nah, finish to finish ini maksudnya aktivitas A dan B itu selesainya harus bareng. Ya, aktivitas A selesai di sini ya, masuk ke bagian kanan aktivitas B. Jadi
A dan B itu selesainya tuh berbarengan, FF, finish to finish. Yang terakhir adalah start to finish. Aktivitas A di sini keluar, aktivitas B masuk. Maksudnya aktivitas A ini mulai berbarengan dengan aktivitas B selesai. Jadi sini start to finish. Nah, penggambaran metode PDM seperti ini. Di sini dalam gancar ya atau diagram batang, di sini aktivitas A durasinya 10 hari dan aktivitas B durasinya juga 10 hari. Nah, dilihat di sini kan beririsan ya. Berarti aktivitas A dulu selesai baru dikerjakan aktivitas B. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Sudah selesai. Saya mau tanya, tadi kan sudah membahas dua metode ya, metode ADM dan metode PDM. Nah, kira-kira dari penjelasan yang sudah saya berikan tadi, ada yang bisa menjawab nggak? Kira-kira perbedaannya itu apa antara dua metode tadi? Oke, Agatha. Menjawab ya Bu. Pada ADM itu aktivitasnya dilambangkan sama anak panah. Sedangkan pada PDM aktivitasnya itu dilambangkan pakai not atau kotak ini ya? Iya. Oke, betul. Ada yang mau nambahkan? Untuk ADM menggunakan aktivitas dummy, tapi sedangkan untuk PDM tidak membutuhkan aktivitas dummy. Oke, jadi di ADM ada dummy, butuh dummy, di PDM tidak butuh dummy. Oke, ada lagi kira-kira yang mau menambahkan? Oke. Pada ADM itu hubungan antar aktivitasnya tidak terlihat, sedangkan pada PDM hubungan antar aktivitasnya terlihat seperti start to start, start to finish, dan lain-lain. Oke, jadi jawabannya sudah betul semua. Jadi yang saya jelaskan alhamdulillah bisa tersampaikan dengan baik ya, karena sudah bisa menjelaskan perbedaan ADM dan PDM dengan baik. Nah, untuk referensi yang saya pakai itu ada 3 ya bukunya. Ada bukunya Iman Soeharto, ini yang saya pakai dari awal ya. Ini semacam kitab ya, kitab manajemen proyek yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, ini tambahan, referensi tambahan, bukunya Lansford dan Gray, Project Management yang edisi kelima. Kemudian yang ketiga, ini juga tambahan, bukunya Widya Santi dan Lenggongeni, ini diproduksi di tahun 2013. Di perpustakaan bisa dicari yang buku ke-1 dan buku ke-3. Silahkan kalau mau membaca bisa ke perpustakaan. Cuman kalau yang kedua ini sudah saya upload dalam bentuk soft copy ya bukunya. Kalian nanti bisa download sendiri di Elijo. Sebelum selesai ada tugas. Nah, tugasnya ini harus dikumpulkan minggu depan dan tugasnya ini adalah tugas individu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Mungkin ada yang mau bertanya? Belum? Oke, tugasnya jangan lupa ya minggu depan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa minggu depan kita belajar tentang metode penjadwalan probabilistik. Materinya sudah ada di Elijo, kalian bisa membaca terlebih dahulu ya, supaya nanti ketika saya menjelaskan paling nggak sudah ada ada gambaran lah sedikit-sedikit seperti itu. Oke. Untuk absensinya bisa saya ambil. Oke. Terima kasih. Saya tutup ya perkuliahan hari ini. Selamat siang dan saya mohon maaf kalau ada salah kata selama tadi kita belajar bersama-sama, dan hati-hati pulangnya. Kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran untuk mata kuliah perencanaan dan pengendalian proyek di pertemuan kelima. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.